Halo, apa kabar? Saya Priyo Utomo dari GKI Cipinang Indah. Hari ini saya mau curhat sedikit. Saudara, belakangan ini saya merasa sering sekali gundah gulana. Banyak mikir, mikir banyak. Iya, sejak menikah dan punya anak, saya ini jadi rajin overthinking. Tahu ya overthinking? Thinkingnya over gitu. Nah, saya mikirnya tuh apakah dunia yang sedang berubah ini, cuacanya, keadaannya, macam-macamnya itu berubah, adalah dunia yang aman buat anak saya? Atau juga saya mikir, apakah saya bisa jadi orang tua yang teladan, teladan yang baik buat anak saya, bisa jadi salah satu jalan yang baik supaya anak saya bisa mengenal Tuhan yang jauh lebih baik. Juga saya nanya, apakah saya bisa menyediakan pendidikan? Pendidikan loh ya, bukan sekedar sekolah, pendidikan. Apa bisa saya menyediakan pendidikan yang baik, yang sesuai, yang pas dengan hidup panggilan anak saya nanti? Nah, kegundahan-kegundahan serupa ini, saudara, itu terasa juga loh. Ketika saya sadar saya ini hidup bersama dengan orang lain, bersama juga di tengah-tengah jemaat gitu ya, di persekutuan gereja. Saya sampai nanya, Tuhan, ini gereja, ini jemaat mau dibawa kemana? Tapi syukurlah, Tuhan itu berkarya lewat banyak hal. Ternyata Tuhan juga main medsos, media sosial. Nah ceritanya begini. Saya menemukan, nggak sengaja scrolling gitu ya. Saya menemukan sebuah postingan dari seorang kawan di story Instagramnya. Tahu ya? Kalau tahu, boleh cari juga. Nah, saya menemukan tulisannya begini, saudara. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Nah, saudara, karena saya menduga ada nomor ayatnya di situ ya, ada nomornya lah gitu. Saya menduga ini sepertinya datang dari Alkitab, maka saya cari dan saya menemukan ada berita yang sama bunyinya di dalam Markus 10 ayat 51 sampai 52. Saya baca ya. Markus 10 ayat 51 sampai 52 begini bunyinya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Begitulah firman Tuhan buat hari ini. Nah saudara, orang yang disebut-sebut di dalam cerita itu tadi adalah Bartimeus, seorang buta yang kerjanya ngemis di pinggir jalan. Tapi saya rasa mungkin juga dia itu adalah saya. Mungkin juga dia itu adalah kita. Saat ini mungkin kita sadar ada banyak hal yang kita tidak mampu untuk melihat, tidak mampu juga untuk kita memahami. Kita tidak tahu jalan keluar dari berbagai persoalan yang sedang kita alami. Kita juga tidak tahu seperti apa masa depan di sana itu yang menanti kita dan keluarga kita. Kita mungkin nanya, aduh gimana ini Tuhan? Bagaimana? Kita mungkin juga berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah hari ini, Injil ini berbicara buat saya, juga mungkin buat saudara, bertanya balik. Memangnya kapan terakhir kali kamu itu seperti Bartimeus? Berseru-seru berani, tidak malu-malu di dalam doamu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar minta gitu loh. Nggak sungkan-sungkan agar Tuhan melakukan sesuatu. Terus ya saya jawab saja, lah ini baru saja. Tapi ternyata saudara-saudara saya lupa. Saya lupa mendengarkan bahwa suara Tuhan itu menyapa, kamu pingin saya bikin apa buat kamu? Dan saya juga lupa saudara menjawabnya dengan jelas. Tuhan, saya pengen bisa melihat. Saya pengen bisa tahu. Saya pengen bisa paham gimana sih caranya menghadapi situasi sekarang.
juga keadaan di hari-hari ke depan. Ya, kenapa masih di sini? Pergi. Imanmu telah menyelamatkanmu. Nah, saudara maaf ya. Bukannya mau ngusir, matiin YouTube-nya. Tapi itulah kata-kata Tuhan buat saya dan buat saudara. Kita ini harus melompati apa yang jadi keraguan kita, kegundahan kita, anxiety kita, overthinking kita dengan cara pergi melakukan sesuatu, berjalan bersama dengan Tuhan. Pingin bisa lihat, perhatikan, pingin bisa paham, ya belajar. Apa yang kita inginkan dari Tuhan adalah apa yang kita lakukan bersama dengannya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang sungguh baik. Yang begitu baiknya mau menyapa kami setiap saat. Mau peduli buat kami setiap waktu. Tapi kami ini tidak jarang, sering juga tidak sadar. Bahkan tidak menyapa balik Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami menginginkan cara hidup kami sendiri. Tapi kami menyimpan juga ketidaktahuan kami, ketidakbisa melihatan kami ini. Dan percaya bahwa itulah satu-satunya jalan yang bisa kami jalani. Tapi hari ini ya Tuhan kami mau berjanji bahwa kami mau berjalan melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan hari demi hari. Supaya apa yang kami inginkan, kami harapkan itu boleh selaras dengan kehendak Tuhan dan kami boleh berbahagia karena itu. Kami boleh tenang mendapatkan damai sejahtera. Terima kasih untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan juga segala harapan, cita-cita kami, apapun menjadi pergumulan kami, itu kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan saja. Tangan kasih Tuhan yang peduli yang menyapa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.